Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Beasiswaku. Baik, kita kembali dalam review beasiswa Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, salah satu BUMN yang menawarkan beasiswa brilian untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Oke, kita akan melihat website ini. Website BRI recruitment.bri.co.id. Teman-teman, kita di sini bisa melihat ada announcements, list of information about beasiswa brilian. Ada dua di sini, Q&A answer dan Brilliant Scholarship tahun 2020. Oke, kita akan mengklik Q&A terkait Brilliant Scholarship. Mohon teman-teman baca dulu ya sebelum bertanya ke email scholarship@corp.bri.co.id. Poin pertama, apakah calon peserta yang saat ini sudah selesai di semester 4 bisa mendaftar? Bisa banget ya untuk mendaftar karena beasiswa akan diberikan saat semester 5. Oke, teman-teman bisa melihat bahwa beasiswa ini akan berjalan atau ongoing semester 5 sampai semester 8. Kita melihat di poin kedua ya, 5 sampai 8. Jadi teman-teman yang masih semester 4 masih banyak kesempatan untuk bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa Brilliant Future Leader Program. Poin nomor 3, D3 atau D4 gak bisa mendaftar karena syaratnya harus S1. Nah, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman, harus S1 dan mulai dari semester 4. Terus jurusan, mohon maaf ya, untuk jurusan menyesuaikan dengan yang tertera di pengumuman. Berarti ini jurusannya disesuaikan di website, ada pengumumannya, nanti kita lihat. Nomor 5, nah ini teman-teman semua harus login atau harus registrasi menggunakan laptop atau notebook. Oke, cukup detail. Sekira teman-teman kalau ada pertanyaan lain mengenai Brilliant Scholarship, teman-teman juga bisa mengajukan atau bertanya ke email scholarship@corp.bri.co.id. Terus kita kembali lagi kita lanjut Brilliant Scholarship tahun 2020. Kita klik di sini. Ini ada beberapa penjelasan mengenai apa itu Brilliant Scholarship. Brilliant Scholarship adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa terpilih yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penerima Brilliant Scholarship melalui program-program yang disusun dalam kurikulum Brilliant Scholarship, sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi kader pemimpin BRI di masa depan melalui Brilliant Future Leader Program atau BFLP. Di sini kita bisa melihat teman-teman semua, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi atau soft skill ya, kita biasa menyebutnya soft skill, dan juga ada menjadi kader pemimpin BRI di masa depan. Selain soft skill atau kompetensinya juga mengembangkan jiwa kepemimpinan. Apa saja syarat menjadi penerima Brilliant Scholarship? Syaratnya mahasiswa berprestasi dengan fakultas / jurusan non-IT. Yang jurusan non-IT, mahasiswa berprestasi ini berikut: ada ekonomi, aktuaria, ada hukum, teknik, teknologi pertanian, psikologi,
pertanian, perikanan, agribisnis, peternakan, kehutanan, Visipol hanya untuk jurusan hubungan internasional, ilmu komunikasi, administrasi fiskal, administrasi niaga, dan administrasi negara. MIPA hanya untuk jurusan matematika, statistika, dan fisika. Mahasiswa berprestasi dengan fakultas atau jurusan IT, ada jurusan teknik informatika, teknik elektro, teknik telekomunikasi, teknik elektro-telekomunikasi, sistem informasi, ilmu komputer, teknik jaringan, teknik komputer, astronomi, dan teknik astronautika. Teman-teman harus teliti ya, lihat jurusannya apakah ada atau tidak. Soalnya kalau tidak ada otomatis langsung di blacklist dari penerimanya. Kalau ada, nah teman-teman masih bisa apply beasiswa tersebut. Nah, ini dia persyaratan berikutnya: sedang menempuh pendidikan pada semester 4-8 dan memiliki IPK minimal 3,25 dari skala 4,00 dan mampu mempertahankannya sampai dengan akhir semester. Nah, persyaratan berikutnya adalah mengenai teman-teman berada di semester 4 sampai, karena ini adalah beasiswa ongoing yang akan mulai di semester 5 sampai dengan semester 8. Di sini juga ditegaskan bahwa memiliki IPK minimal 3,25. Nah, teman-teman juga harus mempertahankan IPK tersebut sampai dengan teman-teman akhir semester atau selesai deskripsi. Persyaratan berikutnya usia maksimal 22 tahun. Nah, jika teman-teman usia maksimal 22 tahun atau di bawahnya, teman-teman masih bisa mendaftar. Dan yang terakhir ada memberikan ide inovasi dengan tema Digital Finance Services. Nah, teman-teman harus banyak-banyak mencari ide ya atau inovasi tentang tema Digital Finance Services mengenai yang disebutkan dalam website ini. Pasti banyak, ada teman-teman bisa membaca jurnal, teman-teman bisa mencari atau sharing dari beberapa jurusan lain mengenai Digital Finance Services atau dari dosen. Teman-teman bisa mendiskusikan dan bisa dapat ide bagaimana supaya teman-teman bisa apply beasiswa ini dan dimudahkan. Di sini dijelaskan apa saja benefit yang didapat selama menjadi penerima Brilliant Scholarship. Teman-teman bisa melihat benefitnya apa. Yang pertama, biaya bantuan pendidikan per semester. Jadi teman-teman akan dibantu biaya per semester mulai dari semester 5, 6, 7, dan 8. Uang saku setiap bulan. Per semester, uang sakunya setiap bulan. Bantuan biaya skripsi. Nah, ini penting buat teman-teman yang ingin skripsi. Lumayan bantuannya. Fasilitas laptop, ada workshop dan sharing knowledge. Teman-teman juga jika ingin mengadakan workshop atau sharing knowledge, teman-teman akan dibiayai dengan fasilitas di beasiswa ini. Nah, ini adalah, saya kira ini adalah beasiswa yang sangat wow gitu untuk teman-teman. Pelatihan karakter building atau leadership development. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada karakter building atau meningkatkan soft skill, juga karakter building, leadership juga, leadership development. Ini yang lebih utama. Kesempatan magang di BRI. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan banyak pengalaman sebelum bekerja magang di BRI. Ada studi kasus BRI, company visit BRI, mengunjungi perusahaan-perusahaan di BRI, memiliki kesempatan untuk menjadi bekerja BRI melalui jalur masuk BFLP. Ini kemungkinan besar juga untuk teman-teman bisa langsung bekerja setelah lulus. Bisa langsung kerja di perusahaan BRI karena mungkin teman-teman sudah memiliki karakter building, leadership development. Jadi teman-teman memiliki persyaratan untuk bisa bekerja di BRI.
Nah, apa saja tahapan seleksi beasiswa brilian? Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 tahapan seleksi beasiswa brilian. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Yang kedua, culture fit test, psikotest, dan bahasa Inggris. Teman-teman harus siapkan semua ini. Yang ketiga, presentasi ide atau inovasi dan wawancara akhir. Nah, ini presentasi ide atau inovasi ini berkaitan tentang yang saya sebutkan tadi, yang ini memberikan ide inovasi dengan tema digital finance services. Teman-teman harus banyak mencari source mengenai digital finance services, presentasi ide atau inovasi, dan kemudian ada wawancara akhir. Dan poin yang keempat adalah medical check-up awal. Bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin mengapply beasiswa ini, sangat penting untuk mempersiapkan diri tahapan seleksi. Kalau jika teman-teman atau adik-adik yang sudah merasa bahwa semua persyaratannya sesuai, bisa mengapply beasiswa ini, jangan lupa untuk mempersiapkan diri berbagai seleksinya. Ya, teman-teman. Nah, ayo daftarkan dirimu sekarang, jadilah generasi brilian. Oke, teman-teman, kita sudah melihat secara rinci bagaimana website ini dijelaskan tentang Brilliant Scholarship. Nah, kita klik di sini menunya. Di sini teman-teman ada register dan login. Nah, teman-teman diharapkan untuk register dulu ya kalau belum login. Nah, setelah itu baru teman-teman login dan mengikuti apa yang diminta tahap awal untuk seleksi administrasi. Saya kira review tentang beasiswa Brilliant Scholarship ini sudah cukup menurut saya, sudah lengkap. Teman-teman bisa melihat website ini di link e-recruitment.bri.co.id/basis. Nanti juga teman-teman bisa melihat linknya, saya share di description YouTube. Teman-teman bisa melihat di sini. Baik teman-teman, saya kira ini cukup penjelasannya. Jangan lupa ya di-share, like, dan komen. Jangan lupa untuk di-share untuk teman-temannya supaya bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.